Edwardian Saputra dan Ahmad Junaidi ingin menjelaskan tentang pengembangan gerak. Pengembangan gerak adalah kemampuan manusia untuk mengontrol berbagai gerakan tubuh dan memanipulasi objek, di mana otot dapat digerakkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh otak atau sistem saraf. Pengertian perkembangan menurut para ahli. Satu, menurut Sukintaka 2001, kemampuan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh, keterampilan motorik dan kontrol motorik. Dua, menurut Harlow 1998, kemampuan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan urat saraf dan otot terkoordinasi. Tiga, menurut Tuttle 2008, kemampuan motorik adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaan akan semakin efisien. 4, menurut Sukaryanto 1997, kemampuan motorik adalah suatu kemampuan seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak yang lebih luas serta diperjelas bahwa kemampuan motorik suatu kemampuan umum yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Fungsi perkembangan motorik yang berkembang dengan baik menandakan kesehatan fisik. Dalam kondisi baik, kondisi fisik motorik yang tidak baik akan membuat anak merasa minder dan tidak optimal dalam melakukan kegiatan sehingga hasilnya pun menjadi tidak maksimal. Ini contohnya. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan tubuh dari ketegangan, kegelisahan dan keputusasaan sehingga mereka dapat merasa lebih rileks secara fisik maupun psikologis. Sehingga anak yang perkembangan fisik motorik yang baik akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal tersebut akan membuat anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. Namun sebaliknya, bila kondisi fisik motorik anak tidak berkembang dengan baik, anak akan banyak bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan hal tersebut bisa membuat anak merasa sedih dan tidak dengan teman sebayanya. 4. Kondisi fisik motorik yang baik akan membuat anak mampu melakukan kegiatan atau hobi yang diamatinya dan merasa senang walaupun dilakukan sendiri, misalnya mengajar dalam musik piano. 5. Perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak untuk dapat bersosialisasi, bermain dengan memainkan perannya di antara teman sebaya. Berbeda dengan anak yang memiliki hambatan fisik motorik, mereka tetap dapat bersosialisasi namun kesulitannya untuk bisa bermain dengan memainkan perannya saat dibutuhkan keterampilan motorik dalam melakukannya. 6. Perkembangan fisik motorik yang baik akan menumbuhkan rasa aman secara fisiologis. Hal tersebut akan menimbulkan rasa percaya diri pada anak yang membentuk diri yang positif bagi anak. Jenis-jenis kemampuan motorik. Menurut Aksari 2016, kemampuan dan perkembangan motorik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Kemampuan lokomotor. Keterampilan ini diidentifikasi sebagai keterampilan yang menggerakkan individu dalam suatu ruang atau dari tempat ke tempat lain. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau mengangkut tubuh ke atas seperti loncat dan lompat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur dan lari seperti kuda berlari. Kalau kemampuan lokomotor. Kemampuan lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Dalam istilah lain disebut keterampilan stabilitas. Karena yaitu gerakan yang dilakukan dengan meminimalisasi atau tanpa bergerak dari tempatnya atau landasan. Kemampuan lokomotor terdiri dari menempuh, menegang, mendorong, menarik, mengangkat dan meluruskan, melipat dan memutar, melingkar, melambungkan dan lain-lain. C. Kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek.
kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki. Tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Terdapat dua klasifikasi dalam keterampilan manipulatif, yaitu reseptif dan propulsi. Keterampilan reseptif adalah keterampilan menerima suatu objek seperti menangkap bola, trapping, menerima dan mengontrol bola dan lain-lain. Sedangkan keterampilan propulsi ditandai dengan penerapan gaya terhadap suatu objek seperti melempar, memukul, dan menendang. Jenis-jenis kemampuan motorik masih menurut M.A. Mahmud dan Saputra 2000, kemampuan atau keterampilan gerak motorik juga dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis atau kategori, yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan terbuka, keterampilan yang bisa dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Keterampilan terbuka merupakan keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Contohnya seperti kejadian rally pada tenis meja, bulu tangkis, dan lain-lain. Keterampilan tertutup menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Keterampilan tertutup dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Contohnya keterampilan dalam permainan bowling, golf, panahan, senam, atau renang. Keterampilan distrik, kontinu, dan serial. Keterampilan distrik adalah keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakan yang lebih sering berlangsung dari waktu singkat, seperti melempar bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Keterampilan kontinu atau berkesinambungan adalah jenis keterampilan ini pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Contoh dari keterampilan ini dapat kita temui dalam renang atau berlari, yang titik awal dan akhirnya ditentukan oleh si pelaku. Keterampilan serial adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan distrik yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Contoh dari keterampilan ini adalah rangkaian pada senam artistik. Keterampilan gerak kasar dan halus. Keterampilan gerak kasar sebagai keterampilan yang bercirikan gerakan yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar gerakan utama. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh, dan nyata. Keterampilan ini dengan demikian tidak terlalu menekankan pada ketetapan dalam pelaksanaannya. Belajar berlari, melompat, serta melempar. Serta kebanyakan keterampilan dalam olahraga kasar, keterampilan gerak halus, keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus agar pelaksanaan keterampilan yang sukses tercapai. Biasanya keterampilan ini melibatkan koordinasi muskuler yang memerlukan ketetapan derajat tinggi untuk berhasil keterampilan ini. Gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. Meskipun hanya menggunakan otot-otot halus, namun D. Keterampilan gerak kognitif. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakan tidak penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal terpenting. Contohnya dalam pemakaian catur. Pendeknya, keterampilan kognitif terutama berkaitan dengan pemilihan apa yang harus dilakukan. Sedangkan keterampilan gerak terutama berkaitan dengan bagaimana melakukannya. Komponen kemampuan motorik. Kemampuan motorik seseorang berbeda-beda tergantung pada banyaknya pengalaman melakukan gerakan yang dikuasainya. Menurut Mutahhir dan Busril tahun 2004, beberapa unsur atau komponen dalam kemampuan motorik seseorang adalah sebagai berikut. Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot
untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dipunyai oleh anak sejak usia dini. Apabila anak tidak mempunyai kekuatan tertentu, dia tidak dapat melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong. Koordinasi adalah kemampuan untuk mempersatukan atau memisahkan dalam suatu tugas kerja yang kompleks dengan ketentuan bahwa gerakan koordinasi meliput kesempurnaan waktu antara otot dan sistem saraf. Anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila ia mampu bergerak dengan mudah dan lancar dalam rangkaian dan irama gerakan terkontrol dengan baik. Kecepatan adalah sebagai kemampuan berdasar kelenturan dalam satuan waktu tentu. Dalam melakukan lari 4 detik, semakin jauh jaraknya ditempuh semakin tinggi kecepatan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi dalam 2 bentuk, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis merujuk kepada menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri pada suatu tempat. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak pada satu titik ke titik lain dalam melakukan lari zigzag. Semakin cepat waktu yang ditempuh, maka semakin tinggi komponen kemampuan motorik. Sedangkan menurut Lautan 2001, unsur-unsur dalam keterampilan gerak atau motorik antara lain yaitu sebagai berikut. Ketentuan otot adalah kemampuan tubuh untuk mengarahkan daya maksimal terhadap objek di luar tubuh. Dalam pengertian lain, kekuatan otot adalah kemampuan untuk mengerahkan usaha maksimal. Daya tahan otot adalah kemampuan untuk mengerahkan daya terhadap objek di luar tubuh selama beberapa kali. Daya tahan otot terbentuk melalui beban yang relatif lebih ringan, namun pelaksanaan tugasnya dilakukan berulang kali dalam suatu kesempatan. Fleksibilitas adalah gambaran mengenai luas sempitnya ruang gerak pada berbagai persendian dalam tubuh kita, seperti melakukan gerak, melintihkan tubuh, membungkuk, berputar, dan mengulut. Koordinasi adalah perpaduan berirama dalam sistem saraf dan gerak dalam sebuah pelaksanaan tugas secara harmonis dan beberapa anggota tubuh. Kecepatan, kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu secepat mungkin. Aktivitas, kemampuan untuk menggerakkan badan atau mengubah arah secepat mungkin. Power, kemampuan untuk mengerahkan usaha maksimal secepat mungkin. 8. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kaitannya dengan daya tarik bumi baik dalam situasi diam dan bergerak. Sekian dari peserta